Sudah sendiri. habis, Silakan. waktunya sudah habis. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Paulus, tapi tidak ada bukti. Tadi saya sudah mencoba untuk merangsang otak Anda untuk berfungsi dengan baik, saudaraku. Allah mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang Allah. Kenapa pola ini tidak bisa kamu sampaikan ke kita? Yesus mempersaksikan Paulus, Paulus mempersaksikan Yesus. Mana? Ketimpangan yang muncul kemudian adalah kita tidak butuh pengakuan orang-orang lain yang satu dimensi dengan Paulus, yang satu misi dengan Paulus. Nggak butuh kesaksian itu. Meski berjuta-juta orang mengangkat Paulus menjadi rasul, kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah pengakuan Yesusnya. Karena Yesus adalah sumber. Yesuslah yang pantas kemudian berbicara tentang ijazah Yesus sebagai rasul. Mana pengakuan Yesus? Tak ada. Tak ada pengakuan itu. Kan naif. Oh, dia bagus akhlaknya. Oh, dia tidak pernah cabul dan seterusnya. Tapi apa artinya semua itu ketika ternyata dia mampu membuat miliaran manusia mempertuhankan sesamanya manusia? Apa artinya? Apa artinya? Dari dia manusia kemudian miliaran akan dilempar ke neraka. Apa artinya? Itu yang pertama. Kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian untuk merubah konsep yang ada pada masa itu, di mana anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung sendiri. Itu yang dipatahkan oleh Rasulullah. Nah sekarang saya minta tentang kerasulan Paulus ini yang mengajarkan mempertuhankan orang yang ditumbalkan oleh Romawi. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Tunjukkan. Silakan Bang Logika. Terima kasih Bang. Jadi betul ya Bang ya. Jadi gini, betul kata Bang Juma bahwasanya Yesus itu tidak pernah ya menyaksikan atau bersaksi tentang Paulus. Tetapi kalau Paulus banyak kan begitu. Seharusnya harus dari dua sisi ada dong gitu loh. Maka saya ingatkan lagi Bang kepada Anda bahwasanya para nabi dan rasul itu ya mereka memiliki ciri-ciri khusus dalam diri mereka. Jadi begini ceritanya, bukan setiap orang yang mengaku nabi itu kita nabikan, bukan. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak semua Tuhan yang mengaku Tuhan itu kita tuhankan. Karena ini sering bentrok ya teman-teman ya. Saat kita ada dua yang kita tuntut, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah, di mana Paulus ini dikatakan sebagai rasul, nggak ada gitu loh. Bahkan ciri-ciri kerasulan itu jelas gitu. Saya mau tanya nanti, adakah ciri-ciri kerasulan ini kepada diri Paulus sehingga Paulus terpilih sebagai rasul? Logika Kalau Anda selesai. lihat, tidaklah seorang nabi dan rasul diutus kecuali mereka memiliki ciri-ciri. Logika selesai. Enakan tiktokannya daripada gini. Iya sebenarnya. Oke, ini hostnya diam baik. Oke, aku gantiin host ini. Oke, lanjut ditanggapin yang Kristen Matahari. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, Ya, jadi sama-sama. saya ulang ya. Bukti yang disampaikan oleh Bang Zuma dari tadi adalah circular reasoning. Saya ulang ya, circular reasoning. Mohon maaf. Kenabian baginda Nabi. Mohon maaf. Hots timernya tolong jalanin. Walah. Hots timer tolong jalani hots. Host. Oke, lanjut. Laki aja lanjut. Oke, ya dipotong aja nggak apa-apa. Timer saya. Nggak enak nanti nggak adil. Oke, nggak apa-apa, jalanin aja dulu Bang. Oke, Ngomong aja saya Pak, lanjut nanti saya ya. kasih waktu lewat. Ngomong aja ngomong. Ya, siap. Jadi kita kontraskan nih hitam dan putih. Nah, hitam dan putih. Aku nggak menyebut yang hitam mana, yang putih mana. Tapi kita kontraskan. Yang satunya circular reasoning. Nah, sementara yang satu, nih kita buka Kisah Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan apa? Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, ini Yesus yang bilang ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama siapa? Saulus. Ia sekarang berdoa
Dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam menumpangkan tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam kepala untuk menangkap semua orang. Nah, ayat 15 nih, Kisah Rasul 9, 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, ingat ya, ini bukan circular reasoning ya, ini ada bukti dari bukan hanya satu sumber. Nah, nih mantap nih. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Jelas ini bukan circular reasoning. Oke, kita buka di 1 Petrus juga. 1 Petrus mengatakan apa? Sama seperti hikmat yang diberikan oleh saudara kita, berikan Tuhan untuk saudara kita siapa? Paulus. Jadi bukan modal circular reasoning, tetapi ada saksi lain yang punya korelasi dengan Yesus, yang mendapat penglihatan dari Yesus, yang tidak dikarang sendiri, ya kan? Karena ada pihak lain yang mengkonfirmasi. Nah, ini yang sulit. Ini nggak bisa disamain. Gitu ya. Nah, apalagi Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 15, beliau ditumpang tangan oleh seluruh jemaat. Seluruh jemaat menumpang tangan untuk beliau diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi aku tertarik ya, tidak semua yang ngaku dirinya Tuhan itu adalah Tuhan. That's it. Itu poinnya kami. Ketuhanan Yesus itu, Yesus klaim juga dari dirinya sendiri, dan klaimnya itu terbukti dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Karena apa? Karena pengharapan kebangkitan itu hanya ada dalam Yesus Kristus nanti. Oke ya, teman-teman. Itu tadi. Jadi jangan berpaku pada circular reasoning. Gunakan logika Anda semua. Terima kasih. Monggo. Oke. Silakan Bang Juma tanggapin, Bang. Iya. Justru yang Anda paparkan ini adalah sirkulasi reasoning. Kenapa? Itu cerita yang berputar-putar dari antara orang Paulus itu sendiri. Yesus tidak terlibat di sana. Yesus hanya dijual sebagai pelengkap daripada apa yang menjadi keinginan Paulus in the gang. Mana pengakuan Yesusnya tentang Paulus? Sedangkan dalam misi dakwah Yesus jelas sekali dikatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai. Di antara rangkaian firman yang menjadi porsi Yesus, yang Yesus harus ajarkan kepada Bani Israel, adakah dia menyentuh tentang Paulus? Gak ada. Jadi yang Anda narasikan itu yang disifati oleh kerasulan Paulus. Masakan ada rasul Tuhannya tidak pernah ngutusnya? Kan lucu. Anda membawa tataran yang kemudian tatarannya ini muatannya, cakupannya adalah tentang Ananias. Iki siopo? Ananias ini siapa menurut Yesus? Ini adalah orang-orang yang dalam lingkaran Paulus sebagai pelengkap penyempurna daripada apa? Pengajaran-pengajaran tentang penyesatan yang akan dilakukan oleh serigala yang nyamar menjadi domba. Ingat Lukas, Markus, Ananias, Paulus, Petrus. Itu adalah orang-orang yang satu tim. Petrus yang saya maksud ini bukan murid Yesus, tapi Petrus yang adalah teman seperjuangan daripada Paulus itu sendiri. Itu yang perlu Anda selesaikan dulu. Kenapa Anda memutus mata rantai antara Yesus dengan Paulus? Kenapa? Kenapa nggak ada mata rantai itu? Kenapa nggak nyambung? Anda membawa Ananias sebagai tameng. Yesus tak kenal Ananias. Ingat Yohanes 1 dan Kisah Para Rasul, Yesus memanggil Filipus, bukan Paulus. Saya minta mana pengakuan Yesus tentang Paulus? Silakan. Ya logika tambahin. Soalnya waktu yang terlalu singkat begitu. Gak apa-apa Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Silakan Iya. Bang Juma, masih ada Iya. waktunya. Jadi kalau Anda membawa Ananias ini siapa? Satu tokoh yang dibangun dan dibentuk oleh Lukas. Lukas ini siapa? Asisten Paulus. Satu cerita lengkap kemudian membawa nama Yesus. Ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Dia akan datang dengan memakai namaku. Akan datang banyak penyesat.
memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Inilah dia mereka. Ananias, Petrus, Markus, Lukas, Paulus. Inilah mereka penyesat-penyesat yang dimaksud oleh Yesus. Kalau Anda menolak itu, tolong dong satu data. Di mana firman yang Yesus ceritakan yang berkaitan dengan Paulus? Ada enggak? Kalau ada, saya turun sekarang, berhenti jadi apologet. Silakan. Oke, ya waktunya habis. Silakan ditanggapin Matahari. Oke, siap, luar biasa sekali ya. Bentar ayah, bentar ayah. Oke, Ya, oke. Bentar. Rasul diutus oleh Yesus, saksi matanya, ya orang-orang yang hidup di zaman itu atau zaman mula-mula di zamannya Yesus. Ya, sedangkan Baginda mendapat wahyu untuk jadi kenabian, tidak ada saksi matanya, Pak. Sedangkan di situ ada ayatnya mengatakan Baginda dapat wahyu untuk jadi kenabian. Siapa yang menulis sedangkan Baginda tidak ada saksi mata, tapi ada ayatnya. Nah, kehebatan apa? Sedangkan penulisnya ada. Bapak tadi bilang ada, itulah kehebatannya Al-Quran. Namun kehebatan yang seperti apa? Sedangkan saksi mata di sana tidak ada gitu. Tapi ada penulisnya. Lalu penulisnya itu siapa? Apakah dia saksi mata di situ? Gaji pokoknya di sini 495. Silakan lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sayang sekali ya Bang Zuma sudah mengatakan akan pensiun ya. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 17 ini mempensiunkan Bang Zuma detik ini juga sebagai apologet. Ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Monggo, jalan terbuka lebar Bang Zuma. Sudah hari ini juga pensiun sebagai debater. Enggak, bercanda ya Bang Zuma ya. Kita teman lama nih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari sisi moral Paulus terpuji. Dia tidak pernah terlibat skandal moral. Dia dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Dan bahkan Ananias, seorang dari ke-70 murid yang dicatatkan ya, dia juga mengkonfirmasi kehadiran Yesus yang langsung memberikan penglihatan. Paulus adalah alatku. Pada saat di Yerusalem pun Paulus datang oleh para rasul yang lain ditumpang tangan. Mereka mengkonfirmasi ini loh. Jadi bukan dari satu sumber saja. Circular reasoning ini sudah hancur lebur. Kenapa? Karena data kami more than one. Lebih dari satu. Dan ini adalah para saksi mata Yesus pada waktu itu. Petrus sendiri mengatakan, seperti hikmat yang diberikan kepada Paulus, saudara kita. Jadi dia benar-benar dikonfirmasi oleh soko guru jemaat. Nah ini yang membedakan. Punya kami lewati standar circular reasoning. Punya Bang Zuma masih di bawah standar circular reasoning. Nah ini teman-teman, mari kita menggunakan itu. Ya, karena kita tidak boleh menggunakan logika berputar. Itu menabrak. Oke, waktunya sudah selesai, sudah habis. Silakan. Oh, minta data dari tadi gak ada data. Silakan tanggapi Bang Zuma. Iya, jadi Anda senang ya gitu ya, karena menganggap bahwa Lukas itu nabi, Lukas itu Yesus kali ya. Anda belajar di mana? Kisah para Rasul itu catatan siapa? Itu catatan Yesus, itu firman yang Yesus terima dari Tuhan gitu. Bung, cobalah, Yesus itu penerima firman. Apakah Lukas itu catatan wartawan Bang, sebentar ini? Bang, sebentar, itu timernya gak jalan. Hots tuh timer gak jalan, Hots. Oke. Silakan Bang Zuma. Mesti ngantuk itu kayaknya Mbak. Iya. Apakah catatan wartawan Lukas ini yang ditujukan kepada Theophilus ini itu adalah firman yang diterima oleh Yesus? Saya minta dasar pijakan firman Yesus, bukan karangan-karangan orang yang tak jelas.
Kisah Para Rasul 1 itu jelas menjelaskan tentang muatan daripada Kisah Para Rasul itu adalah tulisan yang dihasilkan dari karangan Lukas berdasarkan hasil penyelidikan. Kisah Para Rasul 1, Lukas 1 menyatakan bahwa Paul Lukas menulis berdasarkan penyelidikan. Yang saya butuhkan pengakuan Yesusnya. Susah banget sih, Bung. Susah. Kenapa? Karena Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Tinggal Anda tunjukkan, Yesus pernah berkata, Paulus yang mulia, ikutlah denganku. Mana pengakuan itu? Yang ada justru mengatakan waspadalah kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu dipenuhi oleh Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ini karya tulis Lukas yang Anda sajikan tentang Paulus. Yang saya minta firman yang Yesus lontarkan dari mulutnya sendiri yang membahas tentang Paulus. Mana? Kalau nggak ada udah selesai. Dan kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Mana? Buktikan. Silakan Bang Logika. Logika. Waktu berjalan. Logika. Oke lah, daripada waktunya habis, mungkin Bang Jum aja, silakan Bang. Iya. Jadi kalau Anda hanya membangun narasi-narasi orang Farisi, non-Yahudi semacam Lukas untuk menjawab pertanyaan saya, waduh, kasihan Bang, kasihan. Anda kasihan. Yang saya minta, Yesus, ingat ya pengakuan Yesus. Segala firman yang engkau berikan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Mana perintah Tuhan kepada Yesus untuk membahas tentang Paulus? Mana. Kalau nggak ada, sudah nggak usah gaya-gayaan kita. Berhenti, gulung tikar aja. Ternyata Paulus itu rasul palsu. Tidak ada ijazah legitimasi dari Yesus. Selesai. Kalau kita Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan engkau adalah rasul untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Mana pengakuan Tuhan Anda Yesus tentang rasul Anda Paulus? Nggak ada. Bungkus Paulus itu rasul palsu. Oke Bang. Selesai. Silakan. Oke, tanggapin silakan Matahari. Oke, terima kasih. Tadi Bang Suma menggunakan kata kasihan ya. Itu dibenarkan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut saya Bang ya, yang kasihan tuh abang gitu loh. Yang kasihan tuh abang. Kenapa? Ayo nyalakan dong timernya. Oke. Jadi gini, kenapa saya kasihan? Karena jelas Lukas ada di abad pertama. Oke ya. Konstruk logikanya dapat dulu nih. Lukas ada di abad pertama, ada pada zaman Yesus, ada di situasi geografisnya Israel, di Yerusalem, ada bersama dengan Yesus. Nah yang kasihan tuh Anda Bang. Kok bisa yang ada di abad pertama Anda tolak? Justru Anda percaya yang di abad ke-7 sono tuh. Dan tidak di Israel, tapi di Arab sono. Aduh banget itu Bang. Kok bisa Anda kemanakan logika gitu loh Bang. Itulah kenapa Anda layak dikasihani Bang Zuma. Logika Anda taruh di mana? Yang abad pertama, yang saksi mata kok ditolak. Astagfirullah. Yang tidak saksi mata, yang circular reasoning, yang di Arab sana, yang 700 tahun jaraknya dari Yesus. Malah dipercaya. Astagfirullah. Ini logikanya dibawa kemana? Itulah kenapa ribuan belas kasihan saat ini juga doa kami panjatkan bagi Bang Suma. Belas kasihan Tuhan untuk Bang Suma. Saya lanjutkan ya. Jadi gini, saya ulang. Kalau catatan Lukas saja Anda tolak, ya, apalagi yang 7 abad, ingat 700 tahun sejarah Super Semar aja Bang Suma ya, belum ada 100 tahun udah rawan bla 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 bla, apalagi yang 700 tahun. Kita belum ngomong loh masalah penyalipan, tadi saya sempat spill. Kita belum ngomong Yesus itu kok dibilang keturunan Lewi. Astaga, itu kan ahistoris gitu loh. Dan Anda percaya dengan yang ahistoris. Baru masalah ahistoris, belum masalah moral penyampai. Paulus tidak pernah yang namanya memiliki skandal.
seksual. Tidak ada. Tidak pernah Paulus melakukan sesuatu dengan salah seorang budak. Tidak pernah. Dia tidak mati karena racun. Bahkan ketika dia kena racun ular, yang terjadi apa Bang Suma? Ularnya yang mati. Tuh, coba. Jadi, kalau pada waktu itu para rasul masih hidup, penulisan Injil Yohanes itu terakhir sendiri. Yohanes tahu siapa Lukas. Kalau Lukas melakukan penyelewengan sejarah, yang pertama protes adalah Yohanes. Kemudian Papias. Kemudian rasul-rasul yang lain, mereka akan protes saat itu juga. Kenapa? Loh, beritamu nggak benar. Tapi apa? Mereka mendukung. Itulah kenapa lebih dari satu saksi itu udah sah. Prinsip hukum aja mengatakan unus testis nullus testis. Satu buah pelir bukan buah pelir. Artinya apa? Kalau satu saksi pasti tidak sah. Ya silahkan, monggo. Waktunya habis. Silakan. Kak, suara saya dengar nggak Kak blokir? Sekarang dengar. Silakan Guru Ndah. Ya. Ya, jadi yang kasihan itu Anda sebenarnya. Agama Anda tidak ada legitimasi dari Yesus. Rasul Anda pun nggak ada. Gimana ceritanya nih? Ada rasul tapi tidak ada legalitas dari Sang Tuhan. Gimana ceritanya? Kenapa kami itu tidak mau ajaran palsu seperti itu? Kenapa? Karena di kitab Anda sendiri mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kapan antikristus itu bangkit? Di mana antikristus itu ada? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Makanya kami tidak mau beriman kepada kesaksian-kesaksian palsu itu. Kenapa? Antikristus itu berasal dari orang-orang itu sendiri. Tetapi mereka sungguh-sungguh termasuk, bukan dari termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Berarti antikristus itu muncul di tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri. Oh enggak, aku mau masuk ke dalamnya. 2 Petrus 2, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu murid-murid Yesus akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu, murid-murid Yesus itu ada guru palsu. Kemudian Lukas 21, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yang memakai nama Yesus itu, yang memakai nama Yesus, menjual nama Yesus, lalu berkata Yesus itu adalah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Makanya saya tidak mau mengikuti ajaran kalian, karena ajaran kalian itu membawa-bawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Enggak mau, enggak saya dengan ajaran seperti itu. Kemudian penyesat orang Farisi yang kemudian dinyatakan dalam Matius 23 itu jelas sekali ada. Nomor 15-nya orang Farisi jelas sekali menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Romawi masuk agama menjadi 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Siapa itu? Paulus. Harus angkatan itu. Di data nomor selanjutnya 36 dikatakan, aku berkata kepadamu wahai murid-muridku, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Berarti angkatan Yesus, zaman Yesus muncul antikristus. Makanya kami tidak mau beriman kepada agama Paulus, yaitu Kristen. Kenapa? Agama Kristen adalah agama palsu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi diajarkan oleh penyesat antikristus yang muncul di tengah-tengah murid Yesus. Demikian. Silakan Anda tunjukkan. Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus. Mana. Ini sudah berapa jam ini? Sudah berapa jam? Penyesat sesama dengan Yesus, antikristus sesama dengan Yesus. 2 kali orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sesama dengan Yesus. Orang-orang neraka itu sama dengan Yesus. Lalu kamu mau kami mengikuti orang-orang neraka ini? No, tidak mungkin. Untuk itulah saya minta datanya, mana legalitas Yesus ketika menerima firman dari Tuhan bahwa Yesus yang adalah sumber firman mengajarkan Paulus adalah rasulku. Di mana itu? 1 sampai selesai, ulang lagi. Udah habis waktunya Bang. TikTok kan maunya ya. Habis ini karena saudara Matahari, saudara Jack Ceta ini mustahil bisa menunjukkan itu, mustahil. Iya, dari tadi. TikTokan aja lah, soalnya Bang Juma ngomong nggak ketemu jawabannya. Itu bolak-balik, Gimana Bang Matahari, TikTokan aja ya? Saya selesaikan yang 3 menit dulu. Boleh. Okay, habis selesai 3 menit kita TikTokan ya. Oke.
boleh lah. Oke, deal. Oke, silakan tanggapin. Anytime. Ya. Oke, silakan. Oke, saya mulai ya. Ini pernyataan bagus nih. Bang Suma tadi mengatakan mengenai antikristus dari surat Yohanes. Ingat, Yohanes tidak pernah satu kata pun menulis mengenai komentar negatif terhadap Paulus. Itu perlu dicatat. Jadi Yohanes dia agree dengan Paulus. Nah, bahkan yang disebut sebagai antikristus ini sebaliknya ajaran yang abang pegang. Kenapa? Karena antikristus adalah dia menyangkal bapa dan anak. Lam yalid walam yulad. Penyangkalan itu ada di pihak abang. Siapa antikristus itu? Sudah dijawab oleh Yohanes. Keren. Kemudian, sebagaimana nabi-nabi palsu pada zaman dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini klik sekali lagi nih. Bang Zuma pakai surat Rasul Petrus. Tapi Bang Zuma pilih-pilih. Pakai temanya prasmanan nih. Prasmanannya itu gimana? Orang yang sama, Petrus mengatakan apa? Sama seperti Paulus saudara kita. Berarti itu bukan tentang Paulus. Cantik nggak tuh? Nah, Anda pilih-pilih di sini. Dalam hermeneutika, ini namanya eisegesis, pasti sesat. Yang Anda lakukan, pilih-pilih prasmanan. Petrus justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. That's it. Kemudian lagi, saya tunjukkan. Anda mengatakan, Lukas 21, demi namaku. Bang Suma, come on. Anda dari tadi menolak siapa itu Lukas gitu loh. Ingat nggak teman-teman di sini? Semuanya terbuka, terceliklah mata kalian dalam nama Yesus. Dari tadi Bang Suma menolak siapa itu Lukas, tapi dia pakai tulisan Lukas. Menarik tidak? Dia pakai tulisan Lukas untuk apa? Untuk dukung klaim kebenaran versi Bang Suma. Dan itu apa? Itu cara licik. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kenapa? Karena jelas Anda pilih-pilih. Lukas orang yang sama, yang juga dia mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Jelas yang dia tulis bukan untuk dia, untuk Paulus. Yang ditulis oleh Lukas justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Terima kasih Bang Suma. Dua, Anda pakai cara pilih-pilih. Ini dalam hermeneutika namanya total keliru. Nggak bisa Anda pilih-pilih. Kemudian orang-orang neraka ini. Nah, kita perhatikan. Tidak ada skandal moral dalam diri Paulus. Dia tidak menikah menantunya. Dia tidak menikahi anak kecil. Dia tidak melakukan tindakan terhadap wik-wik terhadap pembantunya. Siapa orang nerakanya? Jawab teman-teman yang 1K ini. Siapa orang nerakanya? Jelas dia bukan Paulus. Dia tidak mati oleh racun. Dan dia dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi. Melalui Ananias. Oke, waktunya sudah Terima kasih, habis. teman-teman. Ya, Bang Juma, TikTokan Bang. Silakan Abang duluan. Mau soal sejarah ini. Bang? Ribut ini. Kalau TikTokan kayak gini aja, Bang pasti Suma, biar bagus-bagus disuruh TikTok. Ya, Bang Suma biar nggak ribut, kita ini aja ya, kita setel kendor aja ya Bang ya. Kita setel kendor aja ya. Gimana Bang? Oke. Saya tadi membawa Lukas, ingat ya. Lukas itu menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sebagai hasil karya, tentu ada muatan kebenaran di dalamnya. Ingat, saya tidak pernah menolak. Saya hanya mengatakan itu bukan firman Tuhan, tapi itu adalah hasil penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan berarti itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Tapi duduk sebagai firman Tuhan, tidak akan mungkin hasil penyelidikan menjadi firman Tuhan. Satu. Kedua, saudara mengatakan, mana Yohanes mengatakan tentang Paulus, Bung? Tadi yang saya bacakan itu 1 Yohanes 2 loh. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Apa Anda lupa? Belum lagi ketika dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertama kali, iblis ini melakukan pembunuhan terhadap manusia. Siapa kira-kira yang melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus? Ada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, Paulus pelakunya. Nah, Anda belum menjawab mana legitimasi kerasulan Paulus dari Yesus. Silakan Anda tunjukkan. Siap. Oke, dijawab. Terima kasih. TikTokan. Ya. Oke, silakan. Ya, ini TikTokan, tapi kalau aku udah sering diskusi sama Bang Suma kok Mbak, dan kami rata-rata tertib diskusinya. It's okay. Ya, TikTokan kami memang seperti ini Mbak.
Karena saya fokus edukasi ya. Thank you Bang Suma. Jadi apa namanya Bang Suma tadi saya ulang ya. Teknik yang abang pakai itu prasmanan Bang. Abang mengakui Lukas dalam kebenaran penyelidikannya, tetapi tidak mengakui tulisan-tulisan yang lain. Bagi saya ini adalah tindakan prasmanan. Oh saya cocok, ini nggak cocok dan lain sebagainya. Itu sudah saya jawab. Saya nggak mau jawab lagi ya. Saya berharap ada poin maju buat kita berdua. Kemudian Baginda mengatakan mengenai Yohanes, abang baca soal antikristus di sini. Itu adalah soal barang siapa menyangkal bapa dan anak. Tidak ada narasi Paulus menyangkal bapa dan anak. Justru penyangkalan adanya bapa dan anak itu ada di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Berarti bagi teman-teman muslim, bapa anak itu kafir. Bapa anak itu jelas, itu tidak benar. Itu disangkal secara tegas melalui surat Al-Ikhlas. Itulah kenapa bagi itulah Rasul Yohanes tulis antikristus dialah yang menyangkal baik bapa dan anak, baik sumber dan sang firman. Silakan Bang Suma. Jadi Anda belum juga menjawab tentang legitimasi Yesus terhadap kerasulan Paulus. Tapi nggak apa-apa ya. Cukup dicatat oleh netizen yang mendengarkan di bawah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Menolak bapak, menolak anak. Nggak nyambung itu. Justru ajaran Kristen yang menolak bapak, ajaran Kristen yang menolak anak. Dalam perspektif pengajarannya ditolak. Contoh, bapak. Apakah bapak ini makhluk manusia bisa menjelma menjadi Tuhan, menjadi manusia? Bisa? Tidak bisa. Apakah bapak ini adalah manusia? Bukan. Apakah bapak ini berdua, bertiga? Tidak. Tetapi apa yang ditorehkan oleh pengajaran Rasul Paulus yang palsu ini? Apa yang diajarkan? Bapak menjadi manusia, inkarnasi, mengosongkan diri, dan seterusnya. Berarti menolak keberadaan bapak. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu bapak. Apakah diterima? Tidak. Harus ada ilah lain berupa jelmaan, yaitu Yesus. Berarti menolak bapak. Yes. Nah, kita buktikan bahwa bahwa ajaran Kristen juga menolak anak. Anak ini mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Anak yang mengaku seperti itu. Tapi apakah diterima oleh Kristen? Tidak. Anak ini adalah Tuhan itu sendiri yang maha kuasa, yang menciptakan, mengampuni segala dosa dan seterusnya. Inilah dia. Penolakan terhadap Bapa dilakoni oleh Kristen. Yes, penolakan terhadap anak dilakoni oleh Kristen. Sementara Islam, Tuhan yang datang pada Bani Israel yang mengutus Nabi yang lahir tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan dia adalah bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Sementara anak yang adalah Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel hanyalah utusan Tuhan, jalan keselamatan bagi Bani Israel, manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kami tidak menolak. Berarti kami menerima Bapa dan juga menerima anak. Kristen menolak Bapa, menolak anak, itu jelas. Kalau dikatakan lam yalid wa lam yulad, yang betul. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak beranak. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak diperanakkan. Hanya di ajaran Kristen dia mengajarkan Tuhan beranak dan punya anak. Dan Tuhan itu adalah anak daripada Tuhan. Hanya di Kristen. Itu yang harus saudara pahami. Yang menolak Bapa dan menolak anak hanya ada di Kristen. Melalui ajaran Paulus yang Anda umpetin hari ini. Silakan. Boleh saya sedikit Bang Matahari? Ya silakan. Siap. Bang Sultan. Ya. Oke. Sebentar Kak Belalai. Saya cuma mau tunjukkan 2 ayat. Tidak apa-apa nanti Kak Belalai silakan. Dua ya. Jadi yang pertama gini Bang. Jadi sebentar ya Bang ini ya, karena ini saya sering diskusi dengan Bang Suma dan kondusif kok, kondusif. Ya, jadi gini, di dalam keislaman Abang, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini secara tegas menabrak apa yang disampaikan oleh 1 Yohanes 2 ayat 23. Tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Tidak menerima kedua. Itu sudah terpatri. Tidak mungkin Allah itu diperanakkan. Tetapi tempat kami jelas. Barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan ini bukan hanya dalam PL.
PB, PL pun mengatakan sama. Ya. Tuhan berbicara pada era Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, demikianlah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa. Ulangan 8 ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan ajari anaknya. Bayangin kedekatan yang kurang apa itu. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau menjadikan. Dalam era Raja Daud ya bang, aku akan menjadi bapaknya, 2 Samuel 7 ayat 14, dan ia akan menjadi anakku. Nah ini ditolak semua oleh konsep Islam. Kenapa? Ya memang tidak punya ketersambungan sanad dengan Kristen dan Yahudi. Ini eksklusif berdiri sendiri dari Tuhan yang berbeda. Dan jelas di dalam keimanan kami Tuhan itu benar-benar ada, dia dibuktikan pada waktu itu dia benar-benar menunjukkan dirinya ada, tunjukkan dengan cara berinkarnasi. Artinya apa? Keberadaan Tuhan kami tidak bisa dipertanyakan. He is really ada, eksis. Dia benar-benar eksis. Nah, dia yang terbukti eksis dalam perjanjian lama, dia juga terbukti eksis dalam perjanjian baru, maka dia terbukti eksis menyelamatkan. Ini yang penting, poin penting di sini. Nanti di ujung jalan nanti, bukan Tuhan yang tidak pernah ada, bukan Tuhan yang salah dengan sejarah, bukan Tuhan yang tidak menegur pelayannya yang melakukan tindakan bla bla bla. Aku nggak sebut ya, saya hormati keimanan Abang. Kemudian ketika Abang mengatakan ada ilah lain, come on, firman itu ada satu di dalam diri Allah. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemarin kita sudah diskusi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satu pun dijadikan. Dialah yang menjadi manusia. Kita udah runut ya kemarin ayat 9, ia sedang datang, ayat 11, ia datang. Dengan cara apa? Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, dia yang nyata terbukti dalam perjanjian lama. Dan dia sesuai dengan sejarah di dalam perjanjian baru. Dia terbukti pasti. Dia juga punya kuasa bangkitkan dirinya dari antara umat. Dia juga pasti terbukti menyelamatkan nanti. Dan saya percaya rasul-rasulnya tidak satu pun terkena skandal moral. Itulah kenapa Tuhan yang suci, dia mau umatnya suci. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi, tunggu. Kepanjangan bang. Pertama, Anda mencoba untuk menarasikan segala aspek yang diceritakan oleh risalah kenabian dari lahir sampai beliau wafat. Boleh tidak saya minta risalah kerasulan Paulus dari dia lahir sampai dia meninggal? Ada nggak dari cerita itu? Siapa bapaknya, siapa ibunya, supaya kita tahu apa aja yang dia lakukan. Ada? Ada informasi tentang itu di luar daripada surat-suratnya? Tidak akan Anda temukan. Jadi susah kalau Anda ingin mempersamakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan seorang rasul palsu. Susah Anda mencoba menjagokan Paulus, tapi legalitas dari Yesus sendiri nggak ada kepada dia. Yang Anda narasikan dia menggauli pembantu, kemudian menggauli menantu, itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu narasi orang yang sangat benci kepada beliau. Nggak ada itu narasi itu. Itu hanya ada di internal kalian. Di kami itu nggak ada. Menantu mana yang dinikahi oleh beliau? Yang disebut menantu itu adalah istri dari anak kandung. Sementara kejadian itu Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan kebiasaan orang Arab yang mengangkat anak dan menganggap anak angkatnya itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan Islam datang untuk mengajarkan suatu muamalah, mengajarkan syariat. Nah itu yang harus dipatahkan. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi tidak sama seperti utusan-utusan yang lain. Sampai ribuan, sampai ratusan. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana Yakub dengan istri-istrinya, dari pembantu, dari budak, dari selir, dijadikan sebagai istri. Anaknya kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral yang dipilih oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa enggak Anda hujat itu? Kenapa Anda enggak menyampaikan itu? Bagaimana Yakub keturunannya kemudian memberikan jalan keselamatan kepada keturunannya sendiri. Dari istri-istri pembantunya, budak-budaknya. Ingat, 12 suku Bani Israel itu tidak semuanya berasal dari istri Yakub, istri pertama, tapi istri-istri poligami setelahnya. Jadi tidak ada hujatan poligami itu, Bu. Hanya ada di dalam lisan pembenci Islam dan pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Selesai kita di situ. Kemudian berbicara mengenai Tuhan.
Tuhan yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Sama seperti Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah dilihat, tidak ada manusia yang bisa melihatnya, tidak ada manusia yang bisa mendengarkan. Yesus bukan cuma dilihat, bukan cuma didengarkan, diulek, dibunuh, dijadikan tumbal, dijadikan sesajen, lalu dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi, dan itu Anda imani sekarang. Legalitas Paulusnya mana? Ada yang bisa menunjukkan itu? Itu poin yang pertama. Kemudian, di dalam kitab Anda sendiri menerangkan dirinya, bahwa Tuhan itu tak nampak, hormat kami dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak, yang esa. Yesus nampak, dibunuh dia, nonotnya dipotong-potong, dipotong. Bukan Tuhan dia, tapi dia jadi Tuhan oleh rasul palsu, yaitu Paulus. Saya katakan palsu, selama Anda belum menunjukkan legalitas dari Yesus kepada kerasulan beliau, saya katakan Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Ya, sekira gitu ya, saudara. Jadi ketika Anda berbicara tentang moral, tolong tunjukkan kepada saya, dari sejak Paulus lahir, dia sudah melakukan kebohongan. Apa kebohongannya? Dia dipilih dari sejak kandungan ibunya. Yang pilih siapa? Pak RT, Pak RW. Nah, sedangkan dia menjadi rasul aja, Yesus nggak pernah pilih. Apalagi dalam kandungan ibunya. Mana dalil itu? Paulus ketika usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mana ceritanya? Mana risalahnya? Tolong tunjukkan kepada saya. Ada? Gak akan Anda temukan itu. Bapaknya aja gak ditahu siapa namanya, ibunya siapa namanya, entah dari mana dia datangnya. Itulah antikristus yang Anda agung-agungkan sebagai rasul, tapi hanya rasul palsu. Silakan. Oke, saya tambahkan ya. Itu Paulus itu memang dia bukan nabi. Dia nggak gila-gelar gitu. Dia manusia biasa yang tidak gila-gelar gitu. Harus nabi, harus rasul, harus imam atau apa, enggak. Dan yang memerintahkan dia itu Yesus. Itu ada kisah para rasul 22 jelas. Yesus yang memerintahkan dia lakukan itu. Terus dari mana kita meyakinkan itu? Dari buahnya. Apakah buah Paulus ini seperti apa? Makanya setiap dia selesai banyak hal, dia kembali ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang disebut rasul, Petrus. Jadi mereka itu bercerita bagaimana pengalaman tentang mereka melayani orang-orang untuk mengenal Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang mereka lakukan. Tidak ada perbedaan antara mereka. Yang terjadi perbedaannya di abad ke-7. Yang di luar konteks yang dikatakan baptis, tidak dikenal baptis. Terus bagaimana dikatakan sama hal dengan kekristenan yang beda? Perjuangan kudus, kita nggak ada perjuangan kudus, yang beda. Itu dua hal yang wajib dilakukan dalam kekristenan, yang membedakan antara kami kekristenan yang percaya pada Kristus dengan orang yang di luar Kristus yang percaya pada ilah-ilah lain. Terus kamu katakan Paulus seperti apa? Memang Paulus itu bukan gelar ya, enggak. Tetapi dalam hidupnya dia selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus, ingin seperti Kristus. Bahkan dengan cara hidupnya pun dia tidak berlebih-lebihan, tidak gila hormat, tidak jadi penguasa, tidak. Hidupnya murni untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang seperti yang diberitakan Tuhan Yesus, supaya setiap orang itu mendapat hidup yang kekal. Itu yang dipahami. Makanya rasul-rasul itu tidak keberatan, bahkan sangat menghormati pelayanan Paulus untuk orang di luar Yahudi atau orang yang tidak bersunat. Poinnya Bang, berarti Paulus bukan bukan rasul menurut Anda? Ini saya bilang tadi kan sudah bilang poinnya. Dia poinnya rasul. menurut Anda Paulus bukan rasul. Bang Belalai Gajah dan Bang Logika nih. Aku tadi kan dipotong. Aku belum sempat menanggapi yang dari Bang Suma ya. Mungkin Bang Suma bisa catat dulu dari poin dari Bang Belalai Gajah ya. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi seperti ini. Alkitab kami, Perjanjian sampai Wahyu, itu bukan data akte lahir masing-masing tokoh. Bukan data KTP masing-masing tokoh. Alkitab kami menceritakan mengenai jaminan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan insya Allah lagi. Bukan Allah alam, bukan. Tetapi jaminan yang pasti yang berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi kita juga Pak Matahari, gini, coba saya minta satu dulu kejelasan. Menurut Pak Matahari dan Belalang ini, Paulus ini seorang rasul atau bukan? Itu aja dulu. Maksudnya kalau rasul ya kita lanjutkan diskusinya. Gini Bang Logika.
Saya harus menanggapi Bang Zuma dulu. Nanti pertanyaan itu bisa Abang sampaikan ke Bang Belalai. Iya, kalau menurut Bang Pasti Matahari beliau- apa? pasti beliau jawab Rasul atau dulu. bukan? Oh ya, Rasul. Tapi saya harus selesaikan Oke, lanjut. narasi saya. Karena saya harus Ya boleh menanggapi boleh. Bang Zuma. Saya Mohon cuma maaf. minta Oke. kepastian. Oke, lanjut. Oke. Rasul ya menurut Bang Kemudian, Matahari, lanjut. jadi seperti ini. Mengenai yang Abang sampaikan. Oh, bagaimana dengan Yakub? Budak-budak Yakub itu bukan Yakub yang minta. Yakub tidak menggunakan, oh saya dapat firman dari Tuhan, kamu harus menikah sama saya. Yakub tidak pernah melakukan itu. Yang ngasih siapa? Itu dia dikasih oleh siapa? Dia ditipu oleh mertuanya. Pernikahan keduanya dia. Pernikahan ketiga, kenapa? Ingat, di situ ada menjadi istri. Menjadi istri. Sementara jadi menjadi istri baru mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam case ini, tanda kutip ini, itu tidak ada menjadi istri terlebih dahulu. Bahkan dikatakan apa? Para istri-istri baginda itu marah. Kenapa ini dilakukan pada hari giliranku? Jadi bukan sesuatu yang sudah resmi pernikahan. Tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Yakub melakukan itu resmi secara pernikahan. Diberikan budaknya sebagai istri kepada suaminya. Yang ngasih siapa? Bukan Yakub yang minta. Yakub tidak pernah turun ayat hanya untuk melakukan tindakan itu. Tapi istrinya yang kasih. Kenapa? Karena dia nggak punya anak. Dulu ada namanya surrogate mother. Surrogate mother itu apa? Jadi begitu hamba itu melahirkan, maka anak itu dianggap sebagai anak dari si istri. Itulah surrogate mother. Tidak ada narasi bahwa dianu dulu baru dinikahi. Tidak ada. Dan itu berbeda. Dan ketika Daud melakukan itu kepada Daud ya, ini case ya, Daud melakukan itu kepada istri dari salah seorang pahlawannya, langsung dimarahi oleh Tuhan. Uria, langsung Tuhan marah saat itu. Tuhan mengatakan apa? Anak itu pasti mati. Kemudian Tuhan apa? Kamu mencemarkan namaku. Kamu mencemarkan namaku. Kamu mencemarkan namaku. Tapi kita bandingkan dengan At-Tahrim. Dikatakan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu cari kesenangan hati istri-istrimu. Loh, beliau tidak melakukan teguran. Jelas beliau Tuhan yang berbeda. Secara standar kesucian, berbeda. Segala sesuatu bisa ditiru, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Tapi satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Apa? Kesucian. Ini yang tidak bisa ditiru. Semua rasul-rasul yang kita sampaikan tadi, kekudusan. Mereka terbukti dalam kekudusan. Mereka tidak pernah ada kasus skandal. Itulah, dengarkanlah orang-orang ini. Mereka adalah saksi mata Yesus. Dengarkan orang-orang ini. Teman-temanku yang 1000K. 1K ini, dengarkan orang-orang yang tidak pernah ada skandal moral. Oke, silakan monggo Bang Zuma. Dan Bang Logika tadi mau ditanya ke Bang Belalai Gajah, biar Bang Belalai Gajah yang jawab pertanyaan Bang Logika. Iya, saya minta kesimpulan sedikit dari Bang Belalai Gajah ini. Menurut Bang Belalai Gajah ini Paulus Rasul atau bukan? Oke, sebentar saya jawab ya. Bang Aus itu kiamat minta dinaikin tuh. Oke, saya jawab ya. Itu dikatakan di kisah para rasul, dia adalah memang rasul. Tertulisnya seperti itu. Rasul. Oke, ayatnya, tunggu ini giliran saya dulu Bang ya. Rasul 13 ayat 24 nggak salah. 42 ya. Oke. Biar saya lanjutkan dulu ya, nanti baru Anda bantah. Oke, jadi gini ya, untuk Bang Matahari dan Bang Belalai Gajah ini. Dengarkan. Tuntutan Bang Juma tadi sudah sangat jelas. Jika ingin membuktikan ya, Paulus ini seorang rasul atau bukan. Yang pertama Anda harus lihat ada tidak ya ciri-ciri ini dari saya, ciri-ciri tentang kerasulan pada diri Paulus. Itu yang pertama. Nanti Anda tunjukkan kepada ciri-ciri ya, tunjukkan kepada saya di mana ciri-ciri kerasulan Paulus. Yang kedua ya, Anda membicarakan tentang saksi tadi. Jika saksi lebih dari 2 orang maka kesaksian itu dapat diterima. Oh, tidak seperti Bang Logika kayaknya putus nih Bang. Oke Bang Zuma, mau mengangkat kiamat nih Bang Zuma. Ini tadi mungkin bisa dielaborasi soal At-Tahrim 1 ayat 1 ya nih. Bagus ini. Ya ini menarik kayaknya.
Ki Ahmad, ada data-datanya nggak Ki Ahmad? Oh, lengkap. Oke. Silakan. Aduh, pada kemana itu? Ya, saya bantah dulu ya yang tadi ya. Saya bantah dulu. Yang pertama, Anda boleh membawa data dan membawa narasi Paulus yang miskin narasi tentang sejarah hidupnya dengan baginda Rasul Muhammad diceritakan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berbicara mengenai Paulus tidak akan kemudian Anda mengatakan bahwa Paulus itu tidak gila gelar. Siapa bilang? Siapa bilang Paulus itu tidak gila gelar? Dia malah mengaku sebagai Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1, genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus menjadi teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Aku ini juga Kristus. Wow, keren. Dan dia mengaku sebagai rasul kepada non-Yahudi. Dia tidak bercacat. Sudah membunuh, sudah menganiaya. Baca original teksnya, Kiamat. Ya, Rati. Jadi di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus ini menerima firman dan menyampaikan firman. Mana firman yang disampaikan tentang kerasulan Paulus? Mana? Tunjukkan. Gak ada. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan jaminan. Mana jaminan Yesus kepada pengikut Paulus? Mana? Tunjukkan. Jangan Anda bebani diri Anda dengan satu beban yang berat. Yang satu aja belum selesai, Anda tambah lagi jaminan. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa keadaan kita kelak, belum nyata. Mana jaminan itu? Mana jaminan penyembah Yesus adalah orang yang dijamin masuk surga? Mana? Di mana itu tertulis? Yang ada orang yang menyembah Yesus diusir Yesus dengan mengatakan engkau adalah pembuat kejahatan. Jadi silakan tunjukkan kepada saya, mumpung ada si siapa ini, si Rati, si Kiamat, tolong tunjukkan ke saya legalitas kerasulan Paulus berdasarkan pengajaran Yesus. Kalau tidak ada, kalian tidur aja 60 tahun. Nanti bangun setelah sehari sebelum meninggal. Silakan. Oke, boleh diperbesar. Sebentar Bang Kiamat, sebelumnya saya kan belum kasih pertanyaan nih. Jadi gini cuma ya, ini pertanyaan saya dari dulu ya, mungkin sampai sekarang belum saya temukan dari jawaban Muslim. Kamu berbicara tentang Paulus, luar biasa. Paulus saya kamu tanya. Saya tanya tentang Nabi kamu ini. Dia lahir agamanya apa? Karena dia nggak diazankan loh bro. Agamanya apa? Itu yang harus kamu mengerti. Terus dia apakah dia disunat? Kapan dia disunat bro? Terus waktu dia menikah dengan Siti Khadijah, pakai agama apa bro di Siti Khadijah dihalalkan? Yang saya bingung ya cuma, kamu sudah bertahun-tahun, udah dapat poin banyak, segala macam. Tapi nggak ada yang teman-teman Muslim mengerti, mengasih jawaban itu. Terus kamu minta tentang legalisasi seorang Paulus. Paulus bagaimana kecilnya? Kamu aja nggak bisa menerangkan Muhammad itu lahir agamanya apa? Terus dia diazankan tidak? Terus kamu tidak pernah menyatakan suatu kebenaran pengajaran ke teman-teman kamu Muslim. Bagaimana Muhammad itu disunat? Kapan disunatnya? Apa tidak disunat? Terus yang pertanyaan terakhirnya yang paling mengerikan adalah waktu dia menghalalkan Siti Khadijah pakai agama. Saya bicara agama ya. Pakai agama apa? Ini yang saya membangunkan. Saya nggak ketemu jawaban dari teman-teman kamu. Yang mungkin murid-murid kamu juga nggak ada yang berani mengatakan dari mana gitu. Mungkin kamu harus mengajarkan mereka. Mungkin saatnya di sinilah kamu ceritakan soal seperti apa masa kecil Muhammad itu. Silakan ya, silakan disambung ke Kiamat. Oke, host minta tolong diperbesar. Host. Bang host, tolong besarin Kiamat dong. Host. Aku tunjukin data aja. Wah, kayaknya lagi ini ya keluar ya, host. Mana nih hostnya? Ya, yang lain aja.
Kalau saudara Jack Ceta kan tidak bisa nunjukkan kerasulan Paulus berdasarkan Yesus. Ya akan tunjukkan bro, saya lengkap kalau data-data. Ya, silakan. Bacakan aja, Iya. aja. Kalau itu tadi sudah saya sampaikan ya Bang Zuma, dan berkali-kali saya sampaikan. Nggak ada. Itu cerita Lukas. Yang saya minta Anda firman. menggunakan data Lukas, Anda mengatakan Lukas data itu kan penyelidik di dia dalam itu. Lukas, di dalam Yang saya minta apa? Kerasulan Paulus berdasarkan legalitas dari Yesus. Bentar, host FYP. Yesus penerima firman. Ya. Oke. Kalau Paulus Jadi itu ini, Bang, rasul, maka ada Kisah firman yang Rasul- Yesus. Kisah Rasul 9 ayat 15. Jadi ini adalah data-data sejaman dengan Yesus ya Bang Zuma ya. Oh teman-teman yang 1,2 tolong Itu follow saya dong. Sebentar Bang Zuma. Tolong itu follow bukan saya dong. pengakuan Yesus. Saya Itu bukan saya pengakuan belum Yesus. bisa saya belum bisa apa yang tolong. Gimana ini roomnya?